Halo, selamat berjumpa kembali. Salam kepada petani pemula. Saya Franz di channel kali ini, channel Franz Family Channel, akan membahas atau memberikan informasi kepada kita semua pada kali ini, di mana hari ini saya berada lagi di kebun kami. Nah, yang saya mau lakukan hari ini adalah bagaimana membersihkan akan kebun saya yang sudah mulai rumputnya tinggi kembali. Tetapi dalam video ini saya akan berbagi tips dan cara saya bagaimana saya mempertahankan kelembapan daripada tanaman saya supaya tidak mati. Atau jikalau teman-teman mengalami kesulitan dalam penyiraman, mungkin teman-teman bisa mengetahui lewat cara saya ini. Jadi pada video kali ini adalah bagaimana cara menyiram tanaman tidak terlalu membutuhkan banyak air dan juga tenaga. Bahkan ini adalah salah satu cara yang efisien menurut saya, dan teman-teman perlu ketahui apa yang saya lakukan selama ini. Oke, terima kasih. Kita lihat apa yang saya lakukan pada video kali ini. Jadi, yang saya mau perlihatkan adalah cara saya membersihkan pada saat ini. Jadi, inilah standar atau SOP yang saya lakukan di kebun saya. Bagaimana merawat tanaman durian saya sehingga besarnya seperti ini. Jadi, kita lihat tanamannya sangat besar dan sudah, kalau kita mau pegang ini sudah 2 tangan baru bisa ketemu. Nah, jadi puji Tuhan, dengan cara saya ini menyiram atau merawat durian di kebun saya ini, tanaman saya bisa sesubur seperti ini. Dan boleh saya katakan 90% tanaman saya sekarang yang ada di kebun ini kurang lebih 70 pohon ini seperti ini pertumbuhannya. Jadi teman-teman, yang mau saya bagikan pada kali ini adalah cara saya di waktu awal tanam atau membuka lahan di tempat ini. Jadi pada waktu saya menanam tanaman ini, saya melakukan penyiraman hanya 1 kali saja, dan tanaman ini hanya 30 cm saja, karena kita terbatas bibit, sangat jarang bibit ditemukan atau dijual di daerah kami ini yang tingginya di atas 1 meter atau lebih dari 30 cm, dan juga harganya sangat mahal kalau kami di daerah kami di Sulawesi Selatan atau di tempat saya ini di Kabupaten Luwu Timur. Jadi selanjut cerita yang akan saya mau bagikan, kita lihat di depan saya ini ada banyak rumput yang tadinya ada di sekeliling tanaman saya ini. Cara saya ketika menanam durian, saya ambil rumput ini, kemudian saya masukkan ke dalam area tanaman saya ini, supaya mempertahankan kelembapan ataupun air yang mungkin masuk dikena oleh hujan, oleh pada waktu musim hujan dan musim kemarau nantinya, ini dapat menampung air. Nah, kemudian ketika kemarau panjang, ada mungkin sekitar 1 bulan kemarau, itu dapat mempertahankan kelembapan tanah yang ada di sini. Jadi saya selama ini tidak pernah melakukan penyiraman secara rutin, karena juga medannya di tanah miring. Tetapi kedepannya saya akan usahakan, karena ada di lahan saya ini di tengah kebun kami ada saluran air, saya akan buat tandon di sana dan akan menginstalasi pipa-pipa air akan masuk ke tanaman saya. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, khususnya bagi petani pemula, bahwa janganlah kita berpikir masalah air dulu, tetapi kita lihat kondisi atau keadaan lingkungan kita berada. Nah, kebetulan di daerah saya ini di Luwu Timur, di tahun-tahun saya menanam sampai saat ini tidak pernah ada kemarau panjang. Di atas 1 bulan tidak ada.
Nah, ini adalah satu potensi di daerah kami ini eh, yang harus dimanfaatkan supaya kita tidak melakukan penyiraman secara intensif. Tetapi kita tidak tahu ke depannya karena setiap daerah akan berubah cuaca atau musim-musim kemaraunya. Kita akan persiapkan pipa jikalau Tuhan berkenan dan ada waktu untuk melakukan serta biaya terjangkau, nanti akan kita pasang juga seperti teman-teman petani durian modern saat ini. Tetapi cara saya tadi itu teman-teman bisa lakukan, mengambil rumput ataupun dahan-dahan pemangkasan, daun-daun pemangkasan bisa taruh di dalam untuk mengantisipasi ketika ada musim kemarau panjang. Tetapi teman-teman harus perhatikan, jangan juga membuat tanaman itu terlalu khususnya di area tanaman itu terlalu lembab, karena ada risikonya. Risikonya itu adalah mungkin akan terjadi pembusukan akar, kemudian mungkin juga akan membuat serangga-serangga atau ulat-ulat hama bisa berkembang biak di situ dan akhirnya masuk ke dalam tanaman kita, dan itu berbahaya sekali. Nah, itulah cara saya selama ini, dan usia tanaman saya ini kurang lebih 3 tahun, ya belum ada 3 tahun, jadi hampir 3 tahun. Dari tanaman saya ini belum terlalu lama, tetapi karena pada waktu saya membuka lahan ini, tanahnya memang subur, pohon-pohon yang ada di kebun ini sangat tinggi dan rimbun, dan saya melakukan pembukaan lahan dengan bertahap, dan ketika semua rumput-rumput yang ada dan pohon-pohon yang sudah tumbang, dan waktu itu saya lakukan pembakaran, dan kebun ini sebenarnya banyak sekali unsur hara, bahkan makanan-makanan yang berbentuk pupuk kompos di waktu pembukaan lahan pertama kali di sini. Jadi ini adalah satu potensi juga yang membuat tanaman saya subur. Nah, saya sarankan kepada teman-teman, khususnya mungkin di daerah-daerah yang kemaraunya panjang, jangan ikuti cara saya. Mungkin bisa langsung melakukan penyiraman secara rutin dan memasang instalasi pipa air supaya bisa disiram. Kemudian juga saran saya yang kedua, bila mana teman-teman berada di tanah gambut, karena tanah saya ini tanahnya yang tanah hitam, dan dia tidak mudah airnya mengering atau retak pada waktu musim kemarau. Kalau mungkin teman-teman berada di daerah-daerah tanah gambut, khususnya di wilayah-wilayah Sulawesi Selatan bagian barat, itu saya lihat di sana tanahnya gambut. Jangan coba-coba ikuti cara saya, karena kemungkinan besar kalau teman-teman mengandalkan rumput ataupun dahan-dahan atau daun-daun untuk menutupi area sekitar, mungkin tanaman kalian akan kering karena karena yang saya tahu tanah gambut itu cepat sekali kering dan retak. Nah, itulah cara saya, teman-teman. Mungkin saya akan perlihatkan buktinya satu lagi. Pohon durian saya yang saya tanam tidak pernah saya siram. Ya boleh dikatakan tidak pernah saya siram karena saya mengandalkan alam saja, dan juga potensi-potensi yang ada di alam ini, khususnya di daerah kami ini, yang saya manfaatkan. Oke, kita lanjut di pohon berikutnya. Nah, ini lagi yang saya maksud tadi. Pohon yang subur dan sangat besar di kebun kami. Ini tadi jaraknya 2 pohon durian dari saya, tapi saya mau perlihatkan ini sangat besar sekali. Dan kalau kita mau ukur-ukur, ini sudah 1 paha lebih besarnya. Dahannya juga sudah besar sekali. Nah, inilah cara saya selama ini, bagaimana saya mempertahankan kelembapan atau air yang ada di sekitar tanaman saya. Jadi caranya tadi seperti itu, kita ambil rumput, ketika melakukan pembersihan masukkan ke dalam area tanaman. Kemudian jangan juga terlalu memotong rumputnya terlalu banyak, atau membersihkannya terlalu berlebihan di area sekitarnya. Biarkanlah tanaman-tanam rumput-rumput itu tumbuh, tapi harus dikontrol, jangan terlalu tinggi, dan juga kalau ada tali-tali jangan dibiarkan naik ke atas tanaman kita. Nah, itulah cara saya selama ini secara alam, dan juga harus
saya katakan juga rahasianya dari saya ini. Saya sebenarnya punya ilmu mengenai tentang ilmu pelayaran, bagaimana melihat cuaca, iklim, ataupun musim. Jadi teman-teman harus tahu musim di mana saya harus menanam durian. Nah, cara saya adalah di musim pertengahan musim hujan. Jadi kalau teman-teman mau menanam durian pada mungkin 30 cm seperti saya, umurnya masih kecil dan kena matahari saja sebentar mati, teman-teman bisa ikuti tips saya di awal-awal atau akhir musim hujan. Jangan menanam di musim kemarau, bahaya sekali. Karena itu sangat berisiko bagi tanaman kita akan mati. Nah, dulu saya pengalamannya ABK, anak buah kapal, dan sekarang saya juga membagi pengalaman. Saya juga ABK sekarang, anak buah kebun. Tapi bedanya adalah saya punya kebun sendiri. Anak buah kebun di kebun sendiri, ABK. Jadi itu yang saya bisa bagikan kepada kita semua tips kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau ada manfaat segera lakukan, jikalau tidak tinggalkan. Inilah cara saya selama ini melakukan penyiraman secara alami, menggunakan alam dan menggunakan juga strategi BMKG dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang saya lakukan selama ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.